Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, nama budaya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sinyo Longginus Bana, NIM 43122135. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas ISIP, Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi baik, di sini saya akan menjawab soal-soal UAS atau ujian akhir semester mata kuliah jurnalistik. Nomor 1, sejarah perkembangan jurnalistik di dunia dan di Indonesia. Awal mula lahirnya jurnalistik dimulai pada sekitar tahun 100 sampai 445 Masehi di Romawi saat itu pada masa pemerintahan Julius Caesar. Terdapat forum Romanum atau papan tulis putih untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan kabar atau informasi pada yang beredar saat itu di pusat kota. Di Eropa, jurnalisme berkembang pertama kali di Romawi kuno pada masa pemerintahan Julius Caesar dengan bukti ditemukannya akta di urna yang berarti papan pengumuman. Jurnalisme di Eropa berkembang makin pesat setelah ditemukan mesin cetak dan Gutenberg. Cina juga mempunyai andil yang besar terhadap perkembangan jurnalisme di dunia. Seperti yang kita tahu, kertas pertama kali dibuat oleh orang Cina. Dengan ditemukannya kertas ini, jurnalisme dahulunya dianggap untuk kalangan atas karena media penulisannya di sutera. Kayu dan bahan mahal lainnya menjadi berkembang pesat. Indonesia sendiri juga mempunyai sejarah jurnalisme yang panjang. Hal ini dikarenakan ada perbedaan kepemimpinan dan masa-masa yang dialami bangsa Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Hal itu juga berpengaruh pada perkembangan jurnalisme di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, penulisan berita kebanyakan memakai bahasa Belanda. Dan jurnalis yang kontra dan membuat tulis-tulisan untuk membangkitkan nasionalisme rakyat Indonesia. Sedangkan pada masa Jepang, perkembangan jurnalisme sangat dibatasi. Terbukti dengan ditutupnya banyak kantor berita utama yang bertujuan membangkitkan nasionalisme bangsa Indonesia. Nomor 2, apa perbedaan pers dan jurnalistik dan berikan contohnya. Jurnalistik adalah kegiatan meliput, mencari, mengelola suatu informasi yang nantinya akan dijadikan sebagai berita. Sedangkan pers adalah media yang menginformasikan bentuk media cetak, elektronik maupun media internet. Contoh jurnalistik yaitu ketika ada kejadian besar yang terjadi, maka jurnalistik akan meliput berita tersebut seperti yang baru-baru saja ini terjadi. Berita tentang pernikahan anak Presiden Joko Widodo, yaitu Kaisang Pangarep. Contoh pers yaitu seperti Channel 1 TV yang menampilkan berita yang sudah diliputi oleh jurnalistik tentang pernikahan anak presiden itu tadi. Nomor 3, apa kekurangan dan kelebihan media elektronik dan cetak? Kekurangan media elektronik yaitu yang pertama, biaya mahal. Sebagai masyarakat awam, mungkin yang sering kita lihat adalah apa yang disajikan oleh mereka merupakan informasi-informasi yang menarik. Entah dari segi visual, audio, maupun gabungan dari keduanya, tetapi tidak untuk membuat berita tersebut, perusahaan mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Yang kedua, waktu lama. Seimbang dengan biaya yang besar, waktu yang dibutuhkan untuk proses produksi oleh perusahaan media cukup lama. Semakin banyak informasi yang ingin disampaikan, maka semakin panjang waktu yang dibutuhkan. Ini karena proses produksi
biasanya harus melewati tahap pengambilan gambar, perekam suara, editing, sampai akhirnya layak untuk disiarkan kepada masyarakat Indonesia. 3. Informasi sekilas. Maksudnya adalah penayangan informasi yang hanya sekilas. Tidak dapat dilakukan pengulangan sehingga jika menonton atau mendengarkan harus mengikuti waktu yang telah ditentukan tanpa terlambat. Kelebihannya adalah yang pertama, jangkauan luas. Dapat dikatakan bahwa media elektronik memiliki jangkauan yang luas karena seluruh masyarakat sudah menggunakan, hampir seluruh tempat umum pun sekarang sudah dapat menyediakan, sehingga dari sana media elektronik dapat menyebarkan informasi dan menjadi komunikasi yang baik. Yang kedua, daya tarik maksimal. Media elektronik juga memiliki kelebihan yang dapat menjangkau ketertarikan manusia karena bantu visual maupun bentuk audio. Dari segi visual, ada media elektronik seperti televisi, videotron yang dapat menyajikan gambar bergerak yang begitu menarik dengan mata. Dari audio, ada media elektronik seperti radio menyajikan suara yang mampu menghidupkan suasana. Yang ketiga, merakyat serta dikenal akrab. Salah satu kelebihan media elektronik sehingga seringkali dikatakan pantas untuk dijadikan media penyebaran informasi dan media dalam melakukan komunikasi, yaitu sebab media elektronik dapat memiliki sifat merakyat. Maksudnya adalah karena media elektronik sudah sangat melekat dan akrab dengan kehidupan rakyat yang dianggap sebagai audiensnya. Kekurangan media cetak. 1. Harga terjangkau. Bagi masyarakat, harga media cetak ini cukup terjangkau karena penerbit sudah menetapkan asal para pemasang iklan. Dengan demikian, semua kalangan bisa berlangganan media ini dan permanen bisa mengikuti informasi perkembangan di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, simpel serta dipahami. Media cetak umumnya lebih simpel buat menyebutkan hal-hal yang bersifat kompleks serta lebih nyaman buat dibaca. Dengan lebih nyaman ketika dibaca, maka dapat membuat kita lebih bisa berpikir lebih khusus terkait isi goresan pena. Yang ketiga, menghadirkan kolom isu lowongan kerja. Media percetakan dapat menjadi kawasan menyebarkan dan mencari info lowongan pekerjaan, contohnya di koran. Umumnya tersedia kolom spesifik untuk menghasilkan kolom lowongan kerja. Sebagai akibatnya, pembaca bisa dengan simpel memilih paling sesuai menggunakan yang dicarinya. 4. Mengapa unsur dan nilai berita penting untuk digunakan dalam pembuatan berita di media massa? Nilai berita adalah standar dan ukuran bagi para wartawan dalam menekuni praktik kerja jurnalistik, yakni proses produksi berita. Nilai berita merupakan unsur dan kriteria yang disajikan ukuran terhadap fakta yang layak diberitahukan untuk disebarkan luaskan kepada khalayak melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Jadi, sangat penting dalam membuat berita. Yang kelima, jika Anda adalah seorang jurnalis, Anda ingin bekerja di media apa dan mengapa? Jawab, jika saya adalah jurnalis, maka saya ingin bekerja di media cetak karena saya tertarik dengan pengerjaan mereka, di mana ketika sudah turun ke lapangan untuk meliput berita, mereka akan mengemasnya dalam bentuk tulisan, lagi yang layak disebarkan mungkin kelihatan sulit, tetapi itulah hebatnya mereka, meskipun sulit, tetapi mereka mampu melakukannya dengan baik. 6.
Apakah manfaat mempelajari pengantar jurnalistik bagi mahasiswa ilmu komunikasi? Agar para mahasiswa atau mahasiswi komunikasi yang nantinya ingin masuk dalam dunia jurnalistik bisa mengetahui dasar-dasar apa saja yang berkaitan dalam jurnalistik tersebut, seperti media yang digunakan dalam kegiatan jurnalistik sampai kepada mengenal media jurnalistik dan pers dalam kegiatan mengolah dan membaca berita. Saya Sinyo Longginus Bana, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.